Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Matius pasal 19 ayat 3 sampai dengan 12. Perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Murid-murid itu berkata kepadanya, jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya, dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain, dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri, oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada hari ini Yesus mengingatkan kita bahwa perkawinan atau hidup berkeluarga benar-benar direncanakan dan dikehendaki oleh Allah. Karena itu, kasih Allah dalam keluarga harus benar-benar dijaga, dirawat, dan dikembangkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa hidup berkeluarga juga tidaklah mudah dan ada aneka tantangan, seperti karakter pribadi yang berbeda-beda, seperti masalah relasi, masalah ekonomi, pendidikan anak, dan masih banyak masalah yang lain. Persoalan-persoalan tersebut, jika tidak dikelola dengan bijak,
akan membuat kehidupan keluarga tidak harmonis. Keluarga Katolik sudah selayaknya hidup berlandaskan kasih Allah. Kasih Allah yang menerima setiap pribadi apa adanya, mau mengampuni, selalu memiliki pengharapan, tidak mudah menyerah, berpikiran positif, saling memahami terhadap setiap anggota keluarga, memiliki kepedulian, dan mau melayani orang lain. Jika hal-hal tersebut nyata di dalam hidup berkeluarga, maka sebesar apapun masalah dan tantangannya yang dihadapi, tidak akan menggoyahkan keutuhan perkawinan, apalagi sampai memisahkan. Kasih Allah itulah fondasi utama yang membuat keluarga dan hidup perkawinan kita tetap kokoh dan kuat. Keluarga merupakan contoh nyata persekutuan kasih. Di sana ada komunikasi. Persoalan keluarga yang memicu keretakan muncul ketika komunikasi itu mulai luntur, tidak lentur, kurang akrab, kaku, dan kasar. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa, semoga kasih-Mu senantiasa mengalir dalam hidup kami dan memampukan kami untuk membangun keluarga menjadi komunitas kasih. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.